Inilah jalan tengah mengatasi harga BBM di Pulau Sapudi tembus hingga harga 20.000 sampai dengan 35.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Puranto. Saya lahir di Pulau Sapudi di Desa Nyamplong, Kecamatan Gayam, dan saya merasa terpanggil untuk membahas sebuah kasus yang cukup fenomenal ya, karena mungkin jarang sekali harga BBM yang sampai tembus di angka 20.000 sampai dengan 35.000. Ini sangat miris dan sangat fantastis sekali. Pokoknya mengecewakan dan ya lain sebagainya lah, banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi saya berharap walaupun saya tidak ada di Pulau Sepudi sekarang, tapi paling tidak ya pemikiran saya mungkin bisa sedikit membantu ataupun menjabarkan bagaimana solusi yang akan ditawarkan. Loh, kenapa kok saya sok pintar terhadap kasus ini? Pertama, saya ingin perkenalkan dulu. Tadi soal nama sudah diperkenalkan. Nah, perkenalan di sini maksudnya adalah sedikit banyak saya juga sudah mempelajari terkait bagaimana dengan implementasi sebuah regulasi, atau dalam bahasa lainnya bagaimana kebijakan publik itu bisa efektif dan efisien gitu. Yang kedua, saya juga pernah belajar tentang teori efektivitas hukum. Ya, memang hanya sekedar teori. Kenapa teori? Karena saya masih belum berada di wilayah yang memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu hal. Sehingga apa yang saya pelajari sifatnya memang masih hanya sekedar teori. Tetapi ketika teori ini bisa dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang yang berwenang, maka ini bukan hanya menjadi persoalan teori, tapi akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada, mungkin juga khususnya pada persoalan harga BBM yang melonjak terlalu tinggi di Pulau Sepudi. Nah, tidak bermaksud untuk pamer, tapi faktanya memang pamer supaya ada kepercayaan. Nanti soalnya kalau tidak dipamerkan itu muncul stigma dan paradigma. Atau pertanyaan yang siapa sih kamu kok ngomong ben sarumben, kalau dalam bahasa istilah kerennya itu oma tahu cekin anak puru bahari. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini, saya sudah pernah membahas ini sebuah tesis saya yang berjudul Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Jember. Nah, dalam tesis yang saya kerjakan ini, yang saya tulis, itu ada kajian teori yang saya gunakan, ada dua bahasan yang kemudian dijadikan sebagai pisau analisis. Nah, kajian teori dalam tesis ini atau dalam penelitian saya ini tentunya sangat aplikatif dan tidak hanya bisa digunakan untuk regulasi perjanjian pranikah, tetapi di sini juga bisa digunakan untuk berbagai hal yang ada hubungannya dengan kebijakan publik atau aturan bagaimana supaya menjadi efektif. Nah, langsung saja, apa sih sebenarnya teori yang dikemukakan dalam penelitian saya ini? Itu ada dua. Yang pertama, implementasi kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik, dan yang kedua yaitu teori efektivitas hukum. Nah, dengan pisau analisis inilah nanti kita akan berusaha mengkaji bagaimana persoalan di Pulau Sapudi, terutama dalam konteks masalah harga BBM yang melonjak sampai dengan harga 20.000 hingga 35.000, cukup fantastis dan sangat-sangat fantastis, itu bisa teratasi. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan atau bagaimana solusi yang ditawarkan sebagai jalan tengah agar masalah ini benar-benar selesai, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kejadian harga BBM ini memang menjadi sebuah polemik ya, bukan hanya harganya, tapi masalah distribusi dan lain sebagainya. Persoalan BBM di Pulau Sapudi itu memang cukup polemik. Ada banyak hal yang menjadi polemik, salah satunya isu seperti ini yang sudah masuk di media,
Inilah video viral yang memperlihatkan sekitar 5 petugas pom bensin di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Madura, terang-terangan mengisi bensin pada ratusan jerigen di pom setempat. Tanpa ratusan jerigen itu sudah ditata rapi, bahkan sebagian di antaranya sudah siap diangkut menggunakan kendaraan roda 3. Pihak POM diduga tidak membuka pembelian bensin pada pengendara. Sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, kita perlu mengenal terlebih dahulu bagaimana kondisi real atau kondisi di lapangan, terutama di Pulau Sapudi, seperti apa bentuknya, sehingga nanti akan memunculkan solusi atau jalan tengah yang memang benar-benar mampu mengatasi berbagai persoalan. Pertama, disampaikan di sini bahwa persoalan BBM di Pulau Sapudi, walaupun harganya sekarang 20.000 sampai 35.000 itu cukup besar, tetapi kami sudah merasakan harga BBM yang cukup fantastis sudah sejak dari dulu. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada POM Pertamina di Pulau Sapudi. POM itu baru beroperasi sekitar tahun ini, tahun 2022, sehingga harga yang melejit sudah kami rasakan sudah sejak dari dulu. Kalau di daerah perkotaan itu mungkin harga 10.000 itu adalah harga yang sudah naik ya, tetapi kami sudah membeli BBM dengan harga 10.000 ya sudah dari awal. Sudah dari sebelum-sebelumnya memang harganya sudah segitu. Nah, ketika ada kenaikan memang harganya naik dari itu. Nah, kita lanjut kepada kondisi real. Kondisi real yang pertama bahwa hanya ada satu POM Pertamina yang ada di Pulau Sapudi. Itu kondisi realnya. Dan letak POM Pertamina ini adanya hanya di Kecamatan Gayam. Nah, kecamatan di Pulau Sapudi itu sendiri hanya ada dua, Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nongkunong. Rata-rata sentral memang banyaknya pusatnya itu ada di Kecamatan Gayam karena mungkin lebih dekat dengan dermaga. Akan tetapi sekarang sudah mulai bergeser, terutama hal PLN sudah juga mulai masuk di daerah Tarebung, yang ini sedikit sudah mulai agak masuk dekat dengan Kecamatan Nongkunong. Nah, di samping juga ada dermaga di sana, sehingga pergeseran sudah mulai ke arah barat gitu ya. Dan kita tidak akan mengkaji itu karena itu sangat data itu tidak relevan dengan apa yang akan kita bahas sekarang untuk menentukan solusinya. Nah, di sini perlu saya sampaikan, ini saya ada bocoran sedikit ya. Karena saya sudah nyatet dari bawah. Kenapa saya noleh ke bawah? Karena ATM itu nggak masalah, mati tiru modifikasi, daripada salah menyampaikan data. Kalau untuk kemudian disampaikan juga nggak ada masalah. Di sini dari beberapa sumber-sumber yang sudah dikaji, dilihat, dan diteliti. Pertama, sudah disimpulkan tadi bahwa hanya ada satu POM ini di Pulau Sapudi dari dua kecamatan, Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nongkunong, yang mana dari dua kecamatan ini jumlah desa yang ada di Pulau Sapudi itu ada 18, 10 dari Kecamatan Gayam dan 8 desa dari Kecamatan Nongkunong. Berdasarkan data pada tahun 2022, ada di sini 13.680 jiwa untuk populasi jumlah penduduk yang ada di situ. Jadi saya ulangi lagi, ada 13.683 jiwa per 2022. Sedangkan luas kelilingnya itu adalah 35 km. Nah, seandainya keliling di luas keliling nih, maksudnya adalah pinggir-pinggirnya itu ketika jalan, itu luas kelilingnya 35 km. Nah, itu kondisi realnya secara geografis dan secara populasi penduduk. Nah, untuk hal mengatasi BBM itu perlu diketahui bersama bahwa sebelum adanya POM itu ada istilahnya yang pemilik modal besar yang menampung, biasanya dia belinya itu langsung ke Sumeneb atau ke Situbondo. Mungkin apakah dibolehkan sekarang regulasinya, saya kurang begitu paham juga.
Nah, di situ memang ada beberapa, satu atau dua orang ini. Nah, dua orang ini yang dua, tiga, atau empat, saya kurang paham juga. Yang perlu diketahui, inilah pemilik modal besar yang kemudian ini menjadi induk dulu sebelum adanya POM ya, menjadi induk. Jadi toko-toko kecil yang sifatnya di desa-desa itu belinya ke sini semua, kemudian baru dijual lepas ke masyarakat. Itu fakta sebelum adanya POM. Kan tetapi setelah adanya POM itu bergeser, masyarakat langsung beli ke POM Pertamina yang ada di situ. Nah, dari sanalah mungkin ini sudah mulai terjadi polemik ya, mungkin ya yang sebelumnya punya banyak untung akhirnya akan berkurang. Itu salah satu faktor sebenarnya yang menjadi berbagai persoalan rumitnya, berbagai persoalan di BBM ini rumitnya ya, salah satunya karena itu. Karena memang ya ada pihak-pihak yang juga dirugikan gitu. Dan kita kaji lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk pada sektor kebutuhan BBM di Pulau Sapudi. Nah, kebutuhan BBM di Pulau Sapudi itu lumayan konsumsinya cukup banyak ya. Kenapa? Karena rata-rata orang yang ngarit rumput itu sudah mulai bergeser pakai sepeda motor. Jadi ngambil rumput untuk pakan ternaknya, sapi dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan lain seperti tukang ke pasar dan ke sekolah, ke pendidikan itu menggunakan BBM. Berarti kebutuhannya cukup tinggi. Kalau kita mengkaji dari analisa data yang kita punya tadi, kita tadi melihat bahwa populasi penduduk di Pulau Sapudi itu ada 13.683. Itu per tahun 2022 ya. Kalau diasumsikan satu populasi membutuhkan BBM sebesar 1 liter kalikan 1, ya berarti kebutuhan dalam satu hari itu adalah 13.683 liter. Itu kebutuhan dalam sehari. Kenapa seperti ini? Karena konsumsinya memang tinggi. Ini anggapan sementara, memang dianggap dengan asumsi kebutuhan per populasi 1 liter. Berarti kalau satu harinya butuh 13.683 liter BBM, kalau 30 hari itu sudah membutuhkan 410.490. Dari data ini memang kalau kita telusuri lebih lanjut, nah stok yang sudah disampaikan atau dikasihkan ke Pulau Sapudi apakah sudah mencukupi hal tersebut. Nah, ketika belum mencukupi kebutuhan tersebut, memang akan terjadi kelangkaan di situ. Nah, makanya di sini butuh data yang real itu dari segi kebutuhan. Kita masuk kepada alur berpikir selanjutnya atau data selanjutnya yang akan membantu untuk mempermudah memberikan solusi atau memberikan jalan tengah terhadap solusi ini adalah dengan mengetahui komponen-komponen yang ada hubungannya dengan penentuan harga BBM di Pulau Sapudi. Nah, pertama kita bisa melacak dari sisi sekarang ini ya, komponen yang ada dalam penentuan atau yang ada kaitannya dengan BBM di Pulau Sapudi. Yang pertama adalah dari internnya ya, di dalam Pulau Sapudi sendiri, ini tidak keluar pulau. Pertama dari POM Pertaminanya sendiri, satu. Yang kedua pedagang besarnya. Yang ketiga adalah ecerannya ini, yang jualan di pasar, yang jualan di pedesaan itu. Yang ketiga baru adalah masyarakat lepas. Nah, kenapa masalah ini tidak kunjung selesai? Karena ada beberapa ya komponen-komponen tadi yang kemudian dirasakan ada kerugian yang besar. Nah, salah satu contohnya ketika hadirnya POM Pertamina ini, maka otomatis keuntungan daripada pedagang besar tadi itu berkurang. Kenapa? Karena
Sekarang masyarakat dan pedagang eceran sudah tidak membeli kepada pedagang besar ini, tapi langsung ke POM tersebut, sehingga ini berkurang. Nah, inilah akar-akar timbulnya masalah sebenarnya. Nah, itulah dampak negatif setelah adanya POM Pertamina di Pulau Sapudi yang berdampak terhadap pedagang-pedagang besar. Ya, walaupun jumlahnya minoritas, tidak sampai 10 atau 30, ini hanya sekedar minoritas yang ada di Pulau Sapudi. Tetapi karena pemilik modal besar ya cukup berpengaruh juga seperti itu. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa cita-cita adanya POM Pertamina di Pulau Sapudi itu tujuannya adalah supaya masyarakat bisa menikmati harga BBM yang sama dengan daerah perkotaan atau daerah daratan lainnya. Akan tetapi hadirnya BBM POM di sini ternyata belum bisa mengakomodir cita-cita tersebut. Artinya cita-cita yang hendak dicapai oleh berbagai elemen di masyarakat ternyata belum terpenuhi dengan adanya POM Pertamina yang ada di Pulau Sapudi. Nah, pertanyaannya apakah POM Pertaminanya yang salah? Kehadirannya maksudnya, dalam konteks kehadirannya, menurut saya tidak. Hanya saja ada pengelolaan atau ada regulasi yang kurang pas, atau dari pengawasannya nanti kita akan bahas apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi terhadap efektivitasnya sebuah kebijakan, mari kita lihat teorinya. Jadi untuk faktor-faktor pendukung bagaimana seseorang itu melaksanakan sebuah aturan, kebijakan atau kesepakatan, itu setidaknya di sini menurut Anderson itu ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu respeknya anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan pemerintah. Artinya masyarakat juga punya kepedulian yang tinggi terhadap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Yang kedua, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Nah, kesadaran ya, karena kalau sudah sadar maka dia akan melakukan secara sukarela. Berbeda dengan hanya sekedar mematuhi atau patuh, itu bisa saja ada pelanggaran di belakang, akan mencuri-curi. Dalam artian ya kalau sudah tidak diawasi akan tetap melakukan itu. Tetapi ketika sudah kesadaran maka ada ataupun tanpa pengawasan itu akan tetap dilaksanakan. Yang ketiga adalah adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar. Yang keempat, adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak bisa melaksanakan kebijakan, aturan, atau kesepakatan. Nah, di sini cukup jelas, jadi perlu ada tindakan tegas terhadap aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Yang kelima, adanya kepentingan pribadi. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, semisal untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, itu akan menjadi salah satu faktor untuk melakukan suatu kebijakan itu. Ketika menguntungkan biasanya akan langsung bisa diterapkan, artinya dengan bukan lagi kesadaran, langsung itu akan langsung kemudian dilaksanakan. Menjadi faktor yang sangat lumayan ya. Nah, selain faktor pendukung juga ada faktor-faktor lain masih menurut Anderson di sini, yaitu faktor seseorang enggan untuk melaksanakan kebijakan. Ada 4 poin. Di situ adanya ketidakpatuhan selektif terhadap hukum atau aturan atau kebijakan. Yang kedua, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi. Nah, ini ya contohnya agak sedikit riskan lah. Ya, semisal organisasi tertentu punya tendensitas yang tinggi terhadap organisasi A semisal, maka setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi A biasanya akan
ditentang oleh organisasi yang punya tendensitas tinggi terhadap organisasi A ini. Nah, itu menjadi salah satu faktor juga orang enggan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Yang ketiga yaitu keinginan untuk mencari untung dengan cepat. Ya, tadi sama ya, kalau keinginannya sudah itu tadi, karena butuh keinginan penghasilannya mau gitu cepat, akhirnya kan nggak mau melaksanakan kebijakan itu. Yang terakhir, adanya ketidakpastian hukum. Karena tidak pasti aturannya seperti apa, akhirnya dia melakukan itu dengan ya nggak jelas juga gitu ya. Saya lakukan aja gitu. Tuh, seperti itu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yang mulai menjadi titik poin dari pembicaraan atau perbincangan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan potensi sumber masalah. Nah, potensi sumber masalah yang akan kita uraikan di sini saya sudah catat di sini, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 poin. Ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu terkait dengan stok. Stok yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Sapudi. Tadi dari data yang kita cari tadi, kalau dengan asumsi 13.683 populasi dengan asumsi kebutuhan 1 liter saja. 1 liter per harinya itu dalam sehari yang membutuhkan 13.683 liter. Kalau 30 hari berarti jumlah kebutuhannya adalah 410.490. Cukup besar untuk memenuhi kebutuhan. Nah, apakah kemudian sudah memenuhi ini? Dan ternyata ketika dibaca di media memang ada kelangkaan BBM di situ yang memang tidak mencukupi terhadap kebutuhan. Nah, sehingga kebutuhan di sana menjadi sedikit dan bahkan ada sempat yang bilang tidak ada sama sekali, menjadi antrian panjang di situ. Nah, ini benar-benar kebutuhan yang tidak ada atau ditimbun, saya juga kurang paham karena tidak ada di tempat ya. Karena tidak ada di tempat dan juga bukan pengawas, tapi perlu dicek juga sih. Nanti kita akan tawarkan solusinya. Yang kedua terkait setelah stok sudah memenuhi atau tidak. Karena kalau stoknya tidak memenuhi, ya sudah otomatis mesti akan timbul masalah di situ. Selanjutnya potensi sumber masalah yang kedua yaitu adanya pihak yang dirugikan. Adanya pihak yang dirugikan. Nah, sebenarnya dengan adanya POM Pertamina di Pulau Sapudi itu dampaknya sangat bagus sekali terhadap masyarakat dari berbagai elemen tadi ya. Kalau disebutkan tadi elemennya ada pedagang besar, kemudian ada pedagang eceran yang ada di desa-desa atau di toko-toko kecil, kemudian masyarakat umum. Nah, sebenarnya yang paling ada potensi dirugikan besar itu adalah ya pedagang besarnya itu tadi. Karena pedagang eceran yang ada di kampung-kampung di desa-desa dan juga pengguna umum tidak langsung ke pedagang besar tapi langsung ke POM Pertamina itu tadi. Nah, itu juga menjadi potensi sumber masalah. Potensi sumber masalah yang ketiga dari catatan saya di sini itu regulasi. Nah, kira-kira regulasinya sudah jelas, sudah ada atau belum? Ataupun kalaupun sudah ada, apakah regulasi itu sudah disosialisasikan, disampaikan ke berbagai pihak yang seharusnya memang tahu terhadap regulasi itu. Karena kalau regulasi ada tetapi tidak disampaikan, ya bagaimana kemudian mereka bisa tahu? Nah, disampaikan saja ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu, bisa saja regulasi itu tidak dilaksanakan. Apalagi mereka memang benar-benar tidak tahu. Nah, yang ketiga yaitu potensi sumber masalah selanjutnya adalah pelaksananya. Pelaksananya di lapangan seperti apa?
Nah, pelaksana di sini tentunya ya komponen-komponen tadi itu ya dari pihak POM-nya sendiri yang ada di Pulau Sapudi, kemudian pedagang besar, pedagang ecerannya, dan juga dari masyarakat. Nah, kita belum bisa melihat secara utuh gitu. Tapi setidaknya poin ini juga perlu diperhatikan. Yang terakhir yaitu yang paling urgent ini ya, yang terakhir itu juga perlu ada pengawasan. Nah, sebenarnya yang berhak mengawasi itu siapa gitu. Nah, pengawasannya di Pulau Sapudi sudah ada atau belum? Saya rasa pengawasannya belum berjalan secara maksimal. Dan ini adalah pembahasan yang paling penting, kita masuk kepada tahapan solusi. Nah, tahapan yang solusi ini tentunya berangkat dari potensi sumber masalah terhadap harga BBM di Pulau Sapudi, termasuk penyelewengan dan lain sebagainya. Intinya dari berbagai persoalan yang dimungkinkan muncul dari persoalan BBM di Pulau Sapudi. Pertama, kita lihat dari faktor yang utama, faktor sumber potensinya, yaitu adalah stok atau ya apa namanya ya, pasokan BBM yang dari POM itu sendiri sudah mencukupi terhadap kebutuhan dari masyarakat itu sendiri atau tidak. Nah, kalau kebutuhan ini belum terpenuhi, maka pasti timbul adanya kelangkaan. Dan ketika ada kelangkaan, karena stok barang itu menipis, sedangkan jumlah kebutuhan itu nggak bisa dibendung, orang sekarang sudah malas untuk jalan kaki, tetap cari rumput yang menggunakan sepeda motor, kemudian ke sekolah juga menggunakan sepeda motor, ke pasar juga menggunakan sepeda motor. Nah, di sini konsumsi terhadap BBM itu hampir tidak bisa dihilangkan, sehingga menjadi kebutuhan yang mendasar. Nah, di sini stok itu sangat mempengaruhi terhadap ya masalah-masalah yang ada. Kalau stok aman, satu faktor terhadap potensi sumber masalah itu dapat diatasi. Nah, selanjutnya yaitu faktor pihak yang dirugikan, yang juga ini ada kaitannya langsung dengan para pelaksana di lapangan gitu. Nah, ini menjadi satu bahasan pokok antara faktor kedua dan faktor ketiga. Faktor kedua dan faktor ketiga ya. Jadi dari pihak-pihak yang berpotensi masalah itu tadi, terutama dengan hadirnya POM Pertamina ini, ada pedagang besar yang dirugikan dalam tanda kutip ya, yang sebelumnya memiliki penghasilan menjadi tidak berpenghasilan, dan yang lain sebagainya. Itu juga cukup besar, tetapi cukup juga mengherankan ya kalau harga sampai di harga 20.000 sampai 35.000 kan tidak masuk akal gitu ya. Ini sudah 2 kali lipat, hampir ke 3 kali lipat dari harga utamanya gitu. Nah, perlu adanya duduk bersama di sini dan dijelaskan. Ini juga terkait dengan regulasi. Nah, dari berbagai elemen itu perlu dipanggil, dikumpulkan. Nah, ini tentunya yang berhak dan yang berwenang ya, yang bisa mengumpulkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena jujur, harga BBM di angka 20.000 sampai dengan 35.000 itu bukan harga yang normal, sangat jauh dari kata normal. Hal yang perlu dilakukan di sini adalah kumpulkan elemennya. Mulai dari ya pelaksananya, petugas dari POM Pertaminanya itu tadi, pedagang besarnya, pemilik modal besar, pedagang ecerannya, ya mungkin perwakilan ya, kalau dikumpulkan semua ya nggak cukup mungkin ya. Perwakilan dari masing-masing desa itu ada sehingga bisa menyampaikan ke yang lain. Plus dari golongan yang mewakili masyarakat umum gitu. Sehingga di sini akan mampu dicari jalan tengahnya yang nantinya akan membuat regulasi-regulasi atau aturan-aturan baru atau kesepakatan lah, yang ini akan dijadikan sebagai aturan untuk mengikat atau ya mengatur terhadap semua ini, semua elemen yang ada. Elemennya kumpul dulu untuk kemudian dibahas. Termasuk juga mungkin di sini peran pemerintah juga dibutuhkan, karena masyarakat itu kan tanggung jawabnya pemerintah. Nah, entah siapa di sini yang berwenang untuk kemudian
bagaimana menjembatani atau memfasilitasi untuk mereka bisa berkumpul, memahami aturannya, regulasinya, dan bahkan mungkin akan tercipta kesepakatan baru yang memang itu sangat relevan atau sebagai kebutuhan khusus untuk daerah Pulau Sapudi, karena Pulau Sapudi sifatnya memang ya tadi itu kepulauan, kita harus menyeberang pulau, ada faktor cuaca juga untuk memenuhi kelangkaan stok itu. Ketika sudah pelayaran atau dermaga itu ditutup, ya mau ngirim bagaimana, kan tidak ada meskipun ada barangnya. Dan itu kan ada kebutuhan-kebutuhan khusus sehingga perlu adanya duduk bersama antara berbagai elemen ini gitu. Komponen-komponen yang ada untuk mencari solusi yang terbaik gitu. Itu dimungkinkan akan lebih cepat untuk mendapatkan solusi terbaiknya. Soalnya kalau kita memaksakan sesuatu tidak berangkat dari living law, artinya dari bawah gitu ya, akan nanti dicari celah-celahnya untuk kemudian disiasati gitu. Nah, kalau semuanya diuntungkan di sini, nah nanti akan ada kesadaran bersama untuk melakukan aturan-aturan tersebut. Selama orang masih dirugikan, selama orang-orang itu masih dirugikan, maka akan terjadi protes-protes. Nah, kalau semuanya diuntungkan, walaupun kita tidak bisa ya apa namanya yang disebut dengan bisa memberikan kepuasan terhadap keseluruhan, tapi setidaknya ada usaha dikumpulkan bersama di situ untuk membahas solusinya seperti apa. Nah, yang terakhir juga yang tidak kalah penting dan sangat penting menurut saya, setelah adanya kesepakatan dan sosialisasi tentang regulasi ini, perlu adanya pengawasan. Dan ketika dalam pengawasan ada penyimpangan, maka perlu ada tindakan-tindakan tegas supaya tidak terulang kejadian hal-hal yang sama atau yang lain tidak meniru terhadap hal yang serupa. Ini menjadi penting karena kalau dilakukan pembiaran ya akan dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, selain ada kesadaran juga perlu ada pengawasan dan juga tindakan-tindakan represif yang terukur yang dilakukan oleh yang berwenang gitu ya. Nah, hal tersebut juga perlu ada pengawasan dari masyarakat setempat. Nah, masyarakat setempat juga perlu kemudian melaporkan ketika ada penyelewengan atau tindakan-tindakan yang tidak pas seperti itu. Nah, perlu dikawal bersama gitu sehingga menjadi ringan masalah ini gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketika ada suatu kesalahan, itu pasti ada karena saya sifatnya adalah manusia. Ketika ada sesuatu hal yang memang perlu dikoreksi, bisa di kolom komentar. Dan saya berharap para pemangku kebijakan juga menonton video ini ya sebelum menetapkan kebijakan. Mungkin ada beberapa hal dari pemikiran saya yang bisa dipakai kemudian untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul terutama dalam isu BBM ini ya di Pulau Sapudi. Baiklah, itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.